saya Agustina. Saya SDM Kesos dari Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Mari kita ikuti materinya berikut ini. Nah, kemarin ibu-ibu sudah mengikuti materi mengenai tabel janji diri. Apa rencana yang dituliskan dalam tabel diri itu? Apakah ibu sudah membuat semuanya tabel tentang janji diri? Oke, terima kasih ya ibu-ibu. Nah, hari ini kita akan membahas lagi mengenai pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang atau materi dari pemerintah kepada individu, keluarga, ataupun masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaatnya, yaitu ibu-ibu sekalian. Nah, apakah di sini semua ibu-ibu sudah atau bapak ini pasti mendapatkan bantuan sosial? Pasti ya, paling tidak ibu adalah KPM, Program Keluarga Harapan atau PKH. Dan semuanya sudah mendapat bantuan sembako ya, lancar ya? Oke, terima kasih. Ibu bapak semuanya, ada yang mengetahui jenis bantuan sosial yang didapatkan itu berupa apa saja? Yaitu berupa materi dan non-materi. Jadi ibu-ibu, bantuan yang ibu dapat yang berupa materi yaitu bantuan Indonesia Pintar, bantuan PKH, dan bantuan jaminan sosial kesehatan, dan juga bantuan sosial pangan, yaitu bantuan sembako yang ibu-ibu dapat ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan bantuan non materi? Ayo. Ya, bantuan non materi itu yaitu ya ibu bapak dapatkan hari ini dari saya, yaitu kegiatan P2K2 untuk memberikan informasi kepada bapak ibu mengenai kesehatan dan pencegahan stunting ya, bapak ibu. Itulah yang jenis bantuan yang dimaksud dengan materi dan non materi. Oke, di sini kata kuncinya ibu-ibu ya, kita pahami bersama-sama. Manfaat bansos yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga ibu bapak dari segi pangan, pendidikan, kesehatan, sehingga anak-anak bapak ibu dan anak-anak kita semuanya menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting ya bapak ibu. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini bapak ibu sekalian, agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka bapak ibu sekalian harus mengetahui dan memahami jenis makanan beserta fungsinya. Nah, ibu-ibu, makanan pokok kita itu terdiri dari karbohidrat ya. Karbohidrat itu fungsinya untuk apa ibu? Ya, sumber tenaga bagi tubuh kita. Bapak ibu, jenis sayuran yang ada di Indonesia itu sebenarnya sangat melimpah ya, seperti bayam, kangkung, bahkan daun kelor ya. Daun kelor saat ini yang lagi banyak digemari di mana-mana karena manfaatnya yang sangat banyak bagi tubuh kita. Kandungan gizinya sangat tinggi. Oke, kita masuk ke langkah yang ketiga bapak ibu, yaitu bagaimana pengolahan pangan yang ada di sekitar kita, yaitu yang diambil juga yang bapak ibu sekalian belanjakan dari bantuan
sembako yang dibelanjakan di e-warung, bagaimana mengolah makanan tersebut supaya gizinya bagus untuk tubuh kita dan anak-anak kita. Ayo, Bapak Ibu, bagaimana biasanya di rumah mengolah makanan yang ada? Kira-kira bagaimana sih cara pengolahan yang baik agar kandungan gizi dalam makanan itu bisa tetap terjaga? Iya, ada yang menjawab direbus, benar. Jadi Bapak Ibu, jangan selalu digoreng-goreng atau menggunakan minyak yang berlebihan, tetapi direbus itu bisa mempertahankan gizi yang terkandung di dalam makanan dan bisa tetap bermanfaat untuk tubuh kita jika kita mengkonsumsinya. Nah, di sini ada yang bisa memberikan contoh bagaimana memberikan MPASI kepada anak-anak. Ya, di sini saya punya contohnya ibu-ibu. Di sini ada gambar yang ini saya perlihatkan. Ini adalah buku kesehatan ibu dan anak ya. Saya rasa pasti semua ibu pernah punya bagi yang sudah memiliki anak. Nah, di sini ada di dalamnya Bu, kadang di dalam buku-buku ini ada beberapa contoh bagaimana memberikan makanan pendamping kepada anak kita ya, pendamping kepada bayi. Jadi di sini Bu, saya pilih di sini yang paling gampang adalah yaitu memberikan buah pisang. Buah pisang gampang kita dapat di sekitar kita ya. Buah pisang ini tinggal kita kupas separuh, kemudian dikerok dengan menggunakan sendok yang memang sendok bayi ya, jangan dari yang steril, tapi kalau bisa memang dari yang bahan plastik yang tidak mengganggu, tidak berbahaya bagi mulut anak kita ya. Jadi itu adalah contoh makanan pendamping ASI yang Bapak Ibu bisa berikan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa anak memasuki usia 6 bulan itu perlu diberikan makanan pendamping ASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya supaya gizinya menjadi seimbang. Dan begitu pun juga dengan ibu hamil, perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin yang ada di dalam kandungannya lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Jadi dipahami ya ibu-ibu, semoga bantuan sosial yang ibu dapat dari pemerintah dibelanjakan dengan benar sesuai aturan yang ada, bahwa di e-warung itu bahan-bahan yang ibu bisa beli apa saja dan yang tidak boleh apa saja. Semoga bantuan pemerintah ini bisa tepat sasaran dan berguna buat perkembangan anak-anak kita untuk masa depan mereka supaya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bisa dibanggakan ke depannya. Nah, di sini ibu-ibu, jika ada yang ingin mengetahui permasalahan stunting lebih lanjut, boleh menghubungi kami selaku SDM Kesos dan juga bisa menghubungi pusat layanan kesehatan yang ada di sekitar rumah ibu, Posyandu, puskesmas, ataupun ke kader-kader stunting jika ada. Demikian materi dari saya hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore.